Ya, sahabat sikap, sahabat podcast Rasi, semangat konten moderasi KUA Denpasar Selatan dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan ngobrol santai tentang sekelumit problematika kita yang ada di masyarakat. Salah satunya tentunya tentang kebersihan dan sampah. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat penting, ya memang ya penting, tapi juga sesuatu yang harus kita pikirkan secara bersama-sama. Bersama saya sudah ada Mbak Ida Ayu Ratih. Iya. Ya, beliau ini penyuluh agama Hindu dari KUA Denpasar Utara. Sudah jauh-jauh ke sini untuk ngobrol bareng kita semuanya, berikan edukasi buat kita semuanya. Sahabat sikap, saya nanya dulu ke Mbak. Panggilannya siapa nih? Mbak Dara Dara, ya, iya, Mbak Dara. panggilannya Ya. Dara. Kita ini kan kalau bicara tentang kebersihan ya, kalau di Islam itu ada kebersihan sebagian dari iman yang tentunya meminta untuk masyarakat Islam itu menjaga kebersihan baik lingkungan maupun di dalam diri kita sendiri. Nah, kalau di Hindu ini kira-kira kaitan kebersihan nih apa yang harus dilakukan? Kalau untuk kaitan antara agama Hindu dengan kebersihan ya, kalau Mm-mm. kita di Hindu itu kalau kebersihan secara diri itu ada Trihita Karana. Nah, jadi Mm. Trihita Karana itu adalah eh, dalam menjaga keharmonisan. Jadi di sini ada pariangan, pohongan, dan palemahan. Nah, di bagian supalemahannya inilah kita menjaga hubungan baik antara kita manusia dengan alam sekitar atau alam semesta seperti itu. Kemudian untuk diri sendiri itu ada di Trikayu Parisuda karena kan Mm. dari Trikayu Parisuda itu adalah 3 perbuatan atau 3 hal yang harus disucikan seperti itu. Nah, Trikayu Parisuda itu ada Aike Parisuda, Wacike Parisuda, dan Manacike Parisuda. Nah, di Mm-mm. mana maksudnya adalah dari pikiran, perkataan, dan perbuatan yang harus disucikan. Harus Seperti disucikan itu, ya, harus iya. dibersihkan ya. Iya, tentu saja dibersihkan. Iya, iya. Berarti kan antara kebersihan itu antara lingkungan dan juga diri kita gitu ya. Iya, Terus benar tetap sekali. selalu menyatu ya. Nah, sekarang kaitannya dengan problematika saat ini nih di masyarakat kita ini, Iya, terutama tentang sampah. Kalau kita bicara sampah ini menjadi seakan-akan PR kita bersama, tidak hanya iya benar pemerintah, sekali. tapi juga masyarakat. Nah, kira-kira kalau dari sebagai kita nih, sebagai penyuluh ya, Mbak Dara sebagai penyuluh agama Hindu itu bagaimana itu untuk ke masyarakat terkait dengan sampah? Apa aja yang sekiranya mungkin bisa kita lakukan bersama-sama? Nah, terkait sampah sendiri, kalau kita di Bali kan kita ada peraturan wali kota Hmm, terkait dengan pengurangan penggunaan sampah plastik ya, yang tentunya kita tahu kalau kita di masyarakat utamanya pasti kan sangat ketergantungan sekali dengan plastik. Nah, itu kan di peraturan wali kota nomor 36 tahun 2018 itu tentang hmm. pengurangan penggunaan kantong plastik sebenarnya harus diterapkan dari diri kita sendiri dulu ya. Oke, Percuma dari kan kita, iya pemerintah betul itu betul. kowar-kowar ke seluruh pemerintahan, tapi dari diri kita Tentang, sendiri itu ya masih tidak belum menjaga ya. itu. Hmm, Jadi tidak mengawali untuk mengurangi menggunakan kantong plastik atau perplastik-plastikan. hmm, Nah, hmm. kalau misalnya kita di Hindu itu problematiknya jauh lebih lanjut itu terkadang kan upacara-upacara. Nah, terkait upacara misalnya galungan nih, Hmm. kan misalnya nih semua umat Hindu Dharma dimanapun berada, misalnya kalau misalnya kita kan pasti ada mendirikan penjor seperti itu kan pasti di depan rumah. Nah, Hmm. itu kalau biasanya kan pemuda itu semangat untuk mendirikan saja, terkadang untuk melepaskannya di pegatwakan itu kadang lupa, kadang penjornya sampai ke Hmm. jalan, Iya, kemudian iya, iya. penjornya juga kadang mengganggu lalu lintas karena kan di depan rumahnya tuh misalnya pinggir jalan seperti Hmm. itu. Jadi hal-hal itulah yang kadang kita sendiri pun kalau memang tidak dari diri sendiri yang menyadari oh ternyata ini sampah milik kita, harusnya kita yang Iya, iya. membersihkan seperti itu. Misalnya Hmm. kita mendirikan penjor, kita harus ingat mencabutnya. Kemudian setelah itu
sampahnya misalnya memang apabila harus dibakar, kita bakar, Iya. kembalikan ke alam lagi. Kalau misalnya memang ada plastik-plastik yang kita gunakan, berarti kan kita harus memilahnya sesuai dengan eh, aturan yang sekarang, mulai untuk memilah sampah seperti itu. Iya, betul. Betul banget sih, dari kita sendiri dulu ya, dari Iya, kita benar. sendiri, kemudian dari keluarga kita ya, Iya, lingkup di kita, lingkupnya kita baru dari secara nggak langsung akan dicontoh oleh menularkan masyarakat. Nah, sikap-sikap itu. gimana kalau misalnya kita ngelihat nih teman Mm-mm. kita apa siapa nih, dia masih belum care tentang sampah nih, apa sebaiknya ini yang perlu kita. Oh, Iya, kalau di lingkungan pertemanan biasanya ya, iya. kalau untuk memberikan pengaruh positif ke Mm-mm. mereka itu biasanya kalau memang mereka belum mau melaksanakan, kita dululah yang Mm-mm. mencontohkan. Kayak misalnya nih di kantor Iya, atau di sinilah di KUA, kita makan siang nih ceritanya. Habis iya. itu sampahnya didiemin gitu aja. Berarti ya udah biar mereka sadar. Misalnya seminggu kita melakukan kegiatan seperti itu, selama seminggu itu kita dulu yang bersihin sampahnya. Mereka sadar nggak bahwa sampahnya mereka kok bisa Hmm, bersih, tiba-tiba selesai makan besoknya mereka balik iya. itu, oh kok bersih kayak gitu, biar Hmm, mereka sadar seperti itu. Jadi kita dulu yang mencontohkan. Kalau kita belum bisa mencontohkan, gimana kita iya. mau memberitahu orang lain seperti itu. Sudah seminggu ternyata nggak sadar dia masih, masih Kalau memang nggak sadar, berarti memang sudah karakternya karakternya seperti itu malah ya. menganggap bahwa dikira kita ini adalah orang yang membersihkan sampah Iya, misalnya. berarti kalau Nah, memang sudah tidak sadar, berarti memang harus diajak secara harus diajak langsung. ya. Iya, mau Iya. tidak mau setiap ini Hmm, harus diingatkan, ayo sampahnya seperti itu. Jadi ada kayak hmm, sistem warning, kalau kita bisa bilang kayak ayo gitu, kita hmm. mengajak seperti itu. Iya, atau perlu dibikin peraturan kali ya Kalau dibikin peraturan hanya untuk dilanggar untuk kayaknya dilanggar ya. Oh gitu ya. Iya kayaknya betul sih. kurang pas dah. Iya, iya. Iya, Ya, artinya semua itu bisa kita mulai dari yang terkecil dulu ya, iya, dari lingkup kita sendiri, benar sekali. baru ke yang lainnya. Mm-mm. Nah, kemudian kalau kita melihat sekarang ini kan sampah-sampah ini sudah Ya, sangat membludak sekali sebenarnya. di mana-mana gitu Terkadang kan. menyebabkan bencana juga Iya, pada iya. saat hujan misalnya, pasti meluap airnya ke jalan Mm-mm. raya. Nah, terkait dengan peraturan wali kota itu apa Mm-mm. kira-kira tanggapannya itu? Yang tidak memperbolehkan ada Pengurangan ada kantong penggunaan plastik. plastik itu. Kalau tanggapan saya secara pribadi terkait peraturannya itu Hmm. sudah cukup untuk apa namanya Hmm. menyasar kepada masyarakat yang memang hidupnya tidak bisa terlepas dari plastik. Hanya Hmm. saja kan kita harus memikirkan kalau misalnya nggak ada plastik harus diganti apa ini yang Apa ramah lingkungan penggantinya ya. seperti itu. Iya. Karena kan kalau kita tidak hanya mengganti, tidak memberikan solusi, jadinya sama Iya. aja akan kembali ke kebiasaan lama seperti itu. Kira-kira akan efektif nggak kira-kira? Kalau untuk keefektifannya itu Butuh waktu kali ya. butuh waktu, Butuh waktu ya. karena kan yang namanya membiasakan seseorang yang sudah membentuk karakternya selama bertahun-tahun itu cukup sulit. Ya, ya. Nah, kalau teman-teman nih misalnya yang tidak bertanggung jawab nih terhadap sampah nih, itu apa ya? Enaknya kita apain nih? Nah, Enaknya enaknya kita apain diapain, nih? kalau Iya. bahasa enaknya Iya. diapain Saya untuk nggak bicara hukum ya, nggak bicara hukum. ya, Kita apain aja enaknya. ya kalau Hmm. untuk hal seperti itu ya kembali lagi ke kesepakatan kita. Kalau kita berbicara tentang teman kita, artinya Hmm. apa sih yang akan kita berikan pesan pada teman kita. Mungkin kita bisa ajak ngobrol dulu. Kalau udah diajak ngobrol masih mental seperti Iya. itu, mungkin ada hal yang bersifat tegas. Jadi kayak kalau misalnya memang nggak bisa ngikutin, ya mau tidak mau dikurangi Apa kita kumpulin ininya. sampahnya, terus kita kasih di tasnya teman kita? Oh enggak ya, Enggak, enggak kalau sampai kayak gitu segitu ya. pembulian jadinya Pembulian, ya, oh kita pembulian. membuli jadinya Iya, iya. Iya, seperti ya karena itu. memang kalau kita bicara sampah ini nggak akan ada habisnya ya. Iya, benar sekali. Iya, selama masih ada dunia ini pasti akan ada sampah, Iya, itu pasti ada. pasti ada. Cuman bagaimana kita bisa lebih efektif dalam mengelola sampah ya. Artinya mengelola ini kan yaitu tadi ya Iya, memilah-milah yang memilah mana. sampah.
Kalau sekiranya nggak perlu banget plastik ya nggak usah pakai plastik. Tapi kalau misalnya ada alternatif lain ya kayak Iya, kayak kantong belanja kantong atau belanja kantong dan kertas yang lain-lain. seperti itu. Itu bisa dipakai. Mm-mm. Ya, ini menjadi PR kita semuanya. Nah, dengan adanya peraturan dari wali kota terkait dengan pengurangan ya, pengurangan Penggunaan plastik ini plastik, ya. sebenarnya kalau dalam Islam juga sudah masuk di bagian kebersihan ya, kebersihan secara tidak langsung ini sudah bagian dari cara kita untuk menjaga keimanan kita gitu. Iya, Jadi sesuai karena juga. seperti yang kita ketahui kan kebersihan sebagian dari iman kan gitu ya, itu sudah masyhur sekali untuk teman-teman muslim tuh. Jadi harusnya memang dengan tidak adanya plastik ini nanti harusnya kita bisa lebih lebih efektif dalam pengelolaan sampah gitu ya. Iya, benar Kalau sekali. Mbak Dara sendiri di rumah gimana kebiasaannya? Masih pakai Kalau plastik nggak nih untuk kira-kira di ini? rumah Nah, kebiasaan sehari-hari karena kan saya terutama karena kan di sini tinggalnya itu ngontrak seperti itu. Jadi kan hmm, kebiasaan-kebiasaan yang terkadang kalau memang ada warung atau tempat yang masih menyediakan plastik, ya memang hmm, dikasih, ya sudah saya kumpulkan hmm, khusus plastik. Hanya saja kembali lagi ke petugas yang hmm. mengumpulkan itu, kita sudah capek-capek milah tapi ternyata digabung Digabung lagi. lagi, ya seperti itu yang Iya, saya iya. lihat ya. Mau Hmm, tidak mau kalau emang terkadang lebih banyak kemasan hmm, sekarang memang sudah pakai yang kertas hmm, seperti hmm. itu, yang lebih murah, yang lebih mudah terurai seperti Iya, itu. iya. Mungkin ada nggak pemikiran ya atau inovasi mungkin ngobrol ke tetangga, yuk kita kumpulin yuk yang plastik aja gitu misalnya. Kalau untuk hal seperti itu belum sih, Belum karena ya, kan perlu waktu memang ya. tetangganya itu kadang berubah orangnya, kadang Oh berbeda iya, lagi. Ya, ganti-ganti ya, tapi ya. sempat sih untuk ngumpulin kayak gitu. Kadang inisiatif sendiri juga karena Hmm, berantakan di depan kamar seperti itu. Jadi ya bersihin sendiri gitu. iya iya iya. Tapi kalau yang sampah-sampah non plastik nih, ya Mm-mm. misalnya sisa-sisa Iya. makanan, terus apa ya kulit-kulit apa Oh. buah itu kira-kira dibuangnya di mana? Apa sama dengan plastik itu? Oh, kalau untuk sampah-sampah yang kayak bekas sisa-sisa makanan Hmm, itu kan sebenarnya lebih mengganggu ya baunya nah daripada sampah betul. plastik. Nah, kalau itu memang dikumpulkan khusus sehingga itu tidak mengganggu eh, teman-teman yang di sekitaran seperti itu, karena kan memang tempatnya itu harus lebih tertutup rapat dia, Hmm, karena kan itu bisa mengundang hewan-hewan iya. seperti lalat, serangga lainnya untuk Kalau di sana mengerubuni itu gitu. sampahnya sudah disediakan sendiri atau kita kita menyediakan sendiri? Kita yang Oh, kita menyediakan menyediakan. sendiri, ya. Oh iya, iya. Berarti harus benar-benar jadi contoh ya di sana ya. Iya, benar Betul. sekali. Iya. Nah, dalam kaitan dengan ajaran Hindu, tentu saja sampah ini juga masuk bagian apa tadi? Di Pelemahan, ya, palemahan ya, ya, palemahan. menjaga hubungan Artinya kan alam sebenarnya semesta. alam semesta ya. Artinya sebenarnya ini dalam semua agama, kebersihan, juga sampah ini kan diajarkan ya. Jadi kalau kita tidak bertanggung jawab terhadap sampah itu sama dengan kita tidak bertanggung jawab dengan agama kita Dan juga diri kita dan juga sendiri. diri kita sendiri. Wah, luar biasa. Ya, Mbak Dara, terima kasih sekali Iya, ngobrolan yang sangat panjang ini. Karena ya mungkin di lain waktu kita akan cerita iya, lebih banyak lagi terkait dengan sampah ya, dan iya, juga hal-hal yang lainnya. iya. Siapa tahu ada ide Hmm. baru mungkin muncul ya. Iya, kalau di KUA Denpasar Utara gimana? Mm-mm. Pengelolaan sampahnya kira-kira gimana? Pengelolaan sampahnya di KUA Hmm. Denpasar Utara, Sudah apa? Sudah sesuai? Ada pemilahannya? kalau untuk di KUA Denpasar Utara pemilahannya itu disesuaikan karena kan Sesuaikan. Oke. eh, saya kalau di KUA Denpasar Hmm. Utara kan pasti di ruang penyuluh seperti Hmm. itu, pasti di situ kita sangat jarang sekali membawa makanan ke sana. Teman-teman care ya di sana ya Care banget. terkait dengan sampah itu ya. Iya, Iya. Nah, kalau dari penyuluh aja sudah care, bagaimana dengan jamaahnya, dengan umatnya? Wah, harusnya lebih care juga. iya. Kan begitu ya. Sama dengan di Denpasar Selatan ini juga sampahnya juga dipisah ya. Dipisah antara yang sampah dan bukan sampah.
Apa yang bukan sampah itu? Iya. Artinya yang masih bisa kita gunakan ya kita gunakan, atau bisa dipakai untuk ngasih makan hewan ya kita kasih makan hewan. Yang sampah-sampah kita kumpulkan, kita bakar, atau Iya, yang kita bisa ya, dibakar. ya jadi kita memang tidak pakai jasa sampah ya, kita ada tempat sendiri. Memang mengelola sendiri ya, Mengolah seperti di sendiri. desa-desa. Seperti di desa-desa. Nah, oh ya. Oh, aslinya di mana, Mbak Dara? Kalau saya aslinya di Karangasem Sidemen. Karangasem, Iya, Sidemen. itu Nah, memang susah banget untuk ada yang ngambil sampah ke rumah. Pasti di Tegalan, kalau nggak gitu di... tapi kalau di sana biasanya sampah-sampah yang kayak daun-daun itu kan dikumpulkan sendiri ya biasanya. Iya, kadang dia memang dikumpulkan, Hmm, kemudian kadang memang ditaruh di pot kayak gitu biar langsung jadi biar langsung pupuk. jadi Iya, pupuk. Nah, seperti itu. kalau yang plastik baru Kalau yang plastik dikumpulin. dikumpulin, dibuang ya, Iya. dibuang. Ya sebenarnya kalau di desa itulah kenapa desa lebih sehat ya dibanding kita yang di kota Iya, ini. benar sekali. Karena pengelolaan sampah mereka lebih tersusun Alami lah. ya, langsung ke alam. Iya, benar Gitu ya. sekali. Iya ya, Ya kalau pasti. kita di sini naruh sampah di pot udah kena komplain. Iya. Karena kurang bagus kelihatannya. Iya, iya, iya. Itu. Kalau di Karangasem sendiri itu di sana, mohon maaf, ada banyak hewan-hewannya nggak? Misalnya ada anjingnya, ada Banyak babinya, banget. banyak. Nah, itu Banyak kan sebenarnya banget. juga bisa dimanfaatkan ya sampah-sampahnya itu. Iya. Sisa-sisa makanan tuh Itu terutama. sudah pasti. Sudah pasti Kalau ya. nggak jadi makanan bebek, makanan babi, Iya, iya. seperti itu. Kalau nggak kayak itu makanan anjing, hewan-hewan yang dipelihara, diternak di sana lah. Itu Kalau di Karangasem sudah berlaku yang pengulangan plastiknya? sudah. Sudah ya? Iya. Sudah. Berarti semua Bali memang sudah berlaku ya? Iya. Iya. Iya, itu dah teman-teman. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi Mbak Dara. Iya. Terima kasih waktunya. Akhirul kalam, wal muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Santai, santai, santai.